Kamera udah siap. Teman-teman semua, semoga teman-teman sehat-sehat selalu dimanapun berada. Pandemi masih di sekitar kita, sudah hampir 2 tahun dan mungkin kita bosan, tapi tetap kita harus bersabar. Saya ingin sedikit bercerita tentang pertemuan saya dengan salah seorang penulis di kota Cirebon. Penulis ini tidak begitu dikenal, tapi mungkin dia dikenal di wilayah Cirebon ini. Perjumpaan pertama saya itu justru bukan di fisik, tapi bukan perjumpaan fisik, tapi pertama kali melalui karyanya, melalui bukunya. Dulu di tahun-tahun 2000 ke atas sampai tahun-tahun 2010-an lah, saya masih sering sekali datang ke toko buku Gramedia. Di Gramedia itu saya tidak selalu membeli buku, biasanya hanya membaca-baca saja. Paling kebanyakan membeli peralatan tulis atau kadang-kadang peralatan untuk belajar melukis. Nah, di toko Gramedia ini saya menemukan sebuah buku yang sayangnya saya lupa judulnya apa. Dan ini ternyata pengarangnya adalah seorang pengarang berasal dari Cirebon. Di belakang buku itu tertera sebuah alamat website, alamat blog, dan itu akhirnya saya mengunjungi blognya ini. Nama pengarang buku itu adalah A.R. Gustian. Ini mungkin di tahun-tahun 2006 ya. Saya masih zaman ngekos waktu itu. Kemudian saya berkomunikasi dengan A.R. Gustian ini lewat blognya. Ada perbincangan sedikit dan saya mengatakan bahwa saya juga orang Cirebon. Setelah itu kemudian kita benar-benar bertemu di tahun 2011. Kebetulan pas saya pulang kampung, dan di situ saya agak senang bertemu dia itu karena kebetulan saya tidak terlalu banyak bergaul dengan teman-teman seniman di Cirebon, karena lingkup pergaulan saya itu nggak di situ. Dulu di Cirebon itu saya tuh banyak kan berteman dengan teman-teman di kampung aja. Bertahun-tahun setelahnya barulah saya bertemu dan berkenalan dengan beberapa teman penulis, penyair. Oh ya, termasuk Kang Edeng Syamsul Ma'arif. Kang Edeng Syamsul Ma'arif ini saat ini sangat rajin sekali dengan komunitasnya di Lingkar Jenar, menghidupkan budaya diskusi, sastra, dan lain-lain. Mereka sangat luar biasa, bergerilya dari satu kafe ke kafe lainnya, hingga kemudian menetap di daerah Beber, Cirebon, Jawa Barat. Saya pikir dia adalah salah satu pejuang sastra di kota Cirebon. A.R. Gustian ini ternyata bukan cuma penulis, dia sering membuat film-film pendek. Dan bahkan perjumpaan pertama kali itu sebenarnya tidak langsung di rumah, tapi di sebuah sekolah. Dia waktu itu sedang membuat film dokumenter tentang Gobak Sodor. Dia juga banyak membuat film-film pendek yang agak sulit untuk dikonsumsi, menurut saya agak sulit untuk dikonsumsi orang kebanyakan. Dia beberapa kali memutar film-filmnya itu di rumahnya. Setelah memberikan buku itu, saya kembali lagi ke Jakarta. Ini kemudian terlupa. Saya lupa membacanya, bahkan hingga bertahun-tahun, karena terselip di antara banyak tumpukan buku-buku saya waktu itu. Hingga saya sempat bertemu lagi dengan Pak A.R. Gustian ini di sebuah kafe. Kafe itu kebetulan adalah kafe miliknya. Dulu kalau nggak salah Kopitiam, dan itu kafe itu jadi satu dengan pencucian mobil. Kami sempat bertemu. Bahkan dulu saya ingat pernah mengutarakan keinginan saya untuk membuka perpustakaan di Cirebon.
Pak Arif kemudian mencoba memfasilitasi itu, sempat menelpon wali kota, lalu saya diberikan sebuah tempat di daerah Cirebon. Hanya sayangnya saat itu saya kebingungan karena Pak Arif ini ingin saya kembali ke kampung. Saat itu saya tidak bisa full untuk pindah karena saya juga ada pekerjaan di Jakarta. Ide itu akhirnya menguap begitu saja. Pak A.R. Gustian ini saya ingat juga pernah beberapa kali meminta saya untuk menulis di sebuah situs yang mungkin saat itu dia kelola. Saya lupa apa nama situsnya. Saya sempat juga mengirim satu tulisan di sana dan dimuat di sana. Lalu dia pernah juga kemudian beberapa kali meminta lagi saya untuk menulis pengalaman bersama buku di situsnya. Entah kenapa saya saat itu terlupa. Pernah juga menulis itu, tapi malah dimuat di situs lain. Ya, saya bukan seorang penulis, bukan profesional di bidang itu. Saya hanya seorang yang hobi menulis, senang menulis semampunya saja, seadanya, dan tidak merasa diri sebagai seorang penulis. Setelah itu lama sekali saya tidak berkomunikasi dengan Pak A.R. Gustian ini, hingga kemudian suatu malam di tahun 2018 saya menerima berita duka bahwa Pak A.R. Gustian ini meninggal dunia. Saya tiba-tiba langsung keluar rumah dan merenung. Kemarin ketika saya iseng membersihkan ruangan ini, tiba-tiba saya menemukan kembali buku yang bertahun-tahun lalu pernah diberikan oleh Pak Arif kepada saya. Nah, ini bukunya. Saya sangat merasa berdosa sekali karena menerima buku ini sangat lama, 2011, dan sampai 2021 saya belum pernah membacanya. Karena itu saya ingin menebus rasa bersalah saya dengan membacakan buku ini di video ini. Baik teman-teman, saya akan membacakan buku ini. Buku ini tidak terlalu tebal, hanya sekitar 58 halaman. Isim, karya A.R. Gustian. Pasar itu masih ramai, meski waktu itu sudah menunjukkan jam 11 lebih 10 menit. Tukang becak juga masih setia mangkal nunggu penumpang muntahan. Itu istilah mereka. 3-4 becak parkir rapi di kanan kiri pintu gerbang masuk pasar. Gerbang serupa gapura itu dicat warna putih dan mirip gerbang kerajaan Majapahit. Penuh hiasan ornamen bunga, teratai, dan burung merpati di tengahnya. Entah apa maknanya. Mereka yang hidup sehari-harinya di pasar itu tidak pernah paham di mana letak besarannya, di mana letak kehebatannya. Yang pasti sebuah peninggalan sejarah kekeh dipamerkan dengan bangga. Alasan mereka cuma satu, gapura seperti itu tidak ada di pasar lain. Karenanya tidak ada yang memprotes kekunoannya. Tidak ada juga yang ingin menggantinya dengan gerbang lain. Semua dibiarkan pada ruangnya masing-masing, dan mereka hanya senang melihat kokohnya. Setidaknya itu menjadi semacam tanda penghuni pasar seperti sadar bahwa setiap bagian dalam kehidupan memang harus tumbuh dan berkembang, tidak saling mengganggu, tidak saling mempengaruhi, apalagi memaksakan kehendak. Untuk gapura itu, mereka biarkan berjalan seperti seharusnya. Pasar yang letaknya bersebelahan dengan sekolah dasar itu disebut Pasar Keramat. Tidak banyak yang tahu bagaimana awalnya, mengapa tempat itu dinamai Pasar Keramat. Apakah memang tempat itu keramat atau malah mungkin sengaja dikeramat-keramatkan? Sama seperti pandangan mereka terhadap gapura, mereka tidak begitu peduli.
Pasar Keramat adalah salah satu pasar tua yang ada di kota Cirebon, sebuah kota di pesisir utara yang banyak memberikan warna hidup pada penghuninya. Kota yang selalu dihembusi angin Laut Jawa adalah prasasti sejarah. Masyarakatnya hidup dalam ikatan rasa yang kuat, terutama dalam memahami perbedaan yang juga hidup di sekitar mereka. Orang Cirebon selalu patuh bersandar dan sangat memegang amanat ajaran petuah para sesepuh. Banyak ajaran hidup yang masih terpelihara dengan baik. Itu terlihat jelas dari pola laku mereka yang lepas, terbuka, ceplas-ceplos, dan selalu optimis menjalani kehidupan meski mereka juga tidak menutup masuknya pengaruh budaya lain. Walau kecintaannya pada budaya sendiri cenderung biasa-biasa saja, tapi semuanya terpelihara dengan baik. Secara wilayah, daerah yang menurut sosiolog dikatakan memiliki kebudayaan yang spesifik ini tidak pernah merasa menjadi bagian dari kebudayaan Sunda, meski kota tua ini berada di daerah Jawa Barat atau mau disebut sebagai orang Jawa. Karena pengaruh budaya Jawa juga sangat kuat. Jika ada yang mencoba bertanya mengenai asal, pasti mereka akan menjawab bahwa dirinya adalah orang Cirebon, lengkap dengan kebanggaan sebagai ungkapan cinta tanah kelahiran kita, wong Grage. Tepat di depan pasar, di seberang jalan, terdapat sebuah kuburan kuno yang dihiasi menhir. Bentuknya mirip benar dengan anunya pria. Orang Cirebon biasa menyebutnya, tanda kurung, maaf, watu celek. Tingginya sekitar 60 cm. Watu atau batu itu adalah potongan sejarah yang mempertontonkan kebesaran Hindu kuno sebelum Islam masuk dan menguasai seluruh sendi kehidupan orang Cirebon. Linggayoni itulah satu-satunya peninggalan yang masih dapat dilihat di kota yang punya 3 keraton ini. Kini, kota yang sebagian gedung bersejarahnya banyak yang disikat oleh modernisasi hanya meninggalkan jejak-jejak kebesaran, selain keraton dan Taman Sari, Sunyaragi. Beberapa yang masih dapat dilihat, salah satunya adalah Pasar Keramat. Pasar yang berada di jalan paling protokol karena sejajar dengan kantor pemerintahan dan gedung wakil rakyat ini. Dari dulu ya begitu. Berbeda dengan pasar-pasar lain yang sudah terkena sentuhan modernisasi dan berganti nama lebih keren. Pasar Keramat tetap saja Pasar Keramat.